Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mun war rusuh wa taubatan nasuh salahal jasadi war ruh. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Rahmat beserta keluarga, Bapak Teddy sesepuh Majelis Taklim Nurul Fatah, Ketua Majelis Taklim baru Bapak Sukron, juga Bapak Dian dan Bapak Jamaah yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat hadir di taklim rutin sebagaimana biasa setiap malam Ahad atau malam Senin diadakan di lingkungan kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita. Sehat badan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, guru-guru muslimin muslimat yang telah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wabil khusus keluarga dari Bapak Rahmat yang telah pulang ke rahmatullah, Bapak Ahmad Hidayat bin Rahmat Hidayat wa Kardi bin Aili Parta, Aki Parta wa Ibu Omah binti Abah Suharja wa Sukri bin Marhani wa Sanwinata bin Salfawi wa Arnita binti Haji Ibrahim wa Ukay binti Munawi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum kulluhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum memulai taklim, saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak RT 8 atas partisipasinya dalam pembangunan majelis taklim. Alhamdulillah sekarang udah dimulai, tinggal tahap pengecoran. Terima kasih atas sumbangsih semuanya para jamaah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf khawatir jadi fitnah Pak Johan. Motor saya ganti Pak Johan. Jadi ceritanya begini Pak Kadir. Pak Kadir jangan di lab. Jadi begini Pak Kadir. Ceritanya saya jual motor Vario hitam buat nambahin bangunan. Nah, lah tiba-tiba teman saya nanyain, motor mana Tat? Saya jual gitu. Lah, nanti pakai motor apa? Ada satu lagi. Motor di rumah Paranin. Dulu tuh yang merah Pak Johan. Nah, sambil nunggu yang baru katanya begitu kata dia. Lah, gimana sih Bang? Udah, mau nggak? Ya, udah dah kata saya gitu. Saya bingungnya lagi membangun nari dana motor baru. Nah, makanya jamaah mohon maaf. Jadi dana bapak-bapak aman. Ini mah alhamdulillah murni ada yang bagi. Ya paham. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi semua dapat gitu ya. Jadi murni itu teman saya alhamdulillah. Ya benar murni, nggak ngeluarin duit sepeser pun. Itu dibagi motor saya yang putih.
Jadi yang merah kemarin motor dia minjem gitu. Jadi sekarang jadi putih. Ustaz, jualan motor apa punya showroom gitu. Ya. Jadi mohon maaf ya Pak, ini takut jadi fitnah, khawatir karena saya lagi bangun, takutnya Ustaz kok lagi bangun motornya baru katanya gitu, jangan-jangan buat beli motor gitu ya. Gitu. Jadi mohon maaf Pak ya, ini mah sekedar ihtiyat, jaga-jaga, khawatir ada fitnah yang tidak baik ya, mudah-mudahan Allah jauhin dah ya dari fitnah-fitnah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit ta'ziyah. Dalam bab sebelumnya kemarin kita membahas orang yang sakit, adab-adabnya ya Pak tadi. Adab orang yang sakit, bacaan-bacaan orang yang ketika dapat musibah dalam keadaan sakit. Yang sakit itu disebutnya sakit itu disebutnya kematian, tapi tidak serta-merta dengan sebab sakit orang bisa mati. Ada orang yang nggak sakit mati ya, ada nggak? Ada yang orang sakit udah lama nggak mati-mati, ada. Jadi artinya dilanjutkan bab musibah berupa sakit tadi dengan bab takziyah. Artinya Aza itu berkunjung kepada orang yang mendapatkan musibah. Namanya takziyah. Awas, bukan tausiah ya. Bukan tausiah. Takziyah. Ta'ain zai ya takziyah. Kalau tausiah bukan tauziyah. Ya. Tausiyah pakai sod, tausiyatan, dipersilakan kepada Bapak Ustadz Fulan untuk menyampaikan tausiahnya, artinya wasiat ketakwaan, bukan tauziyah ya, paham? Tauziyah itu tahu dah artinya apa itu tauziyah ya, yang benar tausiyah. Takziyah itu takziyah artinya orang berkunjung untuk kepada orang yang sedang mendapatkan musibah. Musibah ini bukan hanya kematian. Ya, jenis musibah ini di dalam Islam nasabin, lelah dalam berkehidupan, dalam menjalani kehidupan. Ta'abin, capek. Wasobin, sakit ya, hatta syaukah, sehingga mendapatkan musibah berupa kena duri aja itu termasuknya musibah. Maka dianjurin ketika dapat musibah, idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Fulan sakit, ada kabar innalillahi, Pak belum mati, enggak mesti belum mati ya, karena itu musibah enggak kudu nungguin mati baca innalillahi ya, karena dia sedang diuji dengan musibah maka kita ada istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu, paham Pak ya? Jadi ada orang dapat musibah, kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi enggak hanya kematian pada umumnya, tapi kalau takziyah dasarnya adalah orang yang dalam menghadapi musibah kematian. Begitu. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang aza yang takziyah, bertakziyah, musoban, kepada orang yang terkena musibah, falahu, maka baginya mislu ajrihi, akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan musibah. Jadi kalau orang dapat musibah dapat pahala. Jadi yakininya begitu. Kita dapat musibah itu dapat pahala. Dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Secara zahir musibah itu nggak enak, ya. Tapi secara maknawi dari sisi
pengertian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dikasih musibah, orang itu orang yang dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lagi dikasih musibah itu orang dapat ampunan Allah. Kita yakinin begitu. Ya, dikasih sakit, mungkin ini Allah mau ngapus dosa saya. Husnuzon kita ke Allah. Jangan ya Allah ini sakit mulu, Allah nggak sayang lagi sama saya. Nah, jangan suudzon. Tetap harus husnuzon. Sekalipun itu sesuatu yang tidak mengenakan, ketika diterima dengan hati yang baik, maka itu jadi kebaikan buat kita. Ya. Sebaliknya, sesuatu yang enak tapi nggak diterima dengan rasa syukur, itu justru bukan jadi apa? Jadi nikmat, malah jadi musibah. Begitu, maka orang sebaik-baiknya apapun keadaan diterima dengan hati yang apa? Yang baik. Dengan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah yang Maha Memberi. Begitu. Ya. Itu ya. Man azamu soban, kata Nabi, orang yang bertakziah kepada orang yang dapat musibah, falahu mislu ajrih, maka orang itu dapat pahalanya, sama seperti pahala orang yang kena musibah. Wa huwa an Abi Barzah, man siapa orang aza yang bertakziah kasa burdan, maka orang itu nanti di akhirat akan dipakaikan burdah oleh Allah. Apa burdah? Burdah ini selendang. Selendang yang dibuat dari sutra. Besok di akhirat, ya di surganya Allah, mereka akan dapat burdah. Ya, berupa selendang yang dibuat dari sutra. Takziah. Maknanya bagaimana? Anna ta'ziyah hiya atasobur. Nah, cara takziah itu, pertama orang yang bertakziah itu punya misi datang kepada orang yang kena musibah, yakni atasobur. Atasobur ini artinya memberikan support agar orang yang dapat musibah ini biar sabar. Ya, kita datengin yang dapat musohibul musibahnya, salaman, kita peluk, sabar. Tuh, kalimat tasobur, kalimat sabar itu sunnah kita ucapin. Sabar, biar dia ingat bahwa ada yang baik dari musibah ini, yakni dia dapat pahala ketika dia bersabar ketika dia dapat musibah. Begitu. Sabar. Atas sobur. Ya. Yang kedua, cara tasobur ini wadalika, dan yang demikian itu adalah mayasla sohibal mayyit. Orang itu menghibur kepada ahlul mayyit, artinya keluarga yang meninggal. Diapain? Dihibur. Ya, jangan ditakut-takutin. Ya. Jangan begini, sakitnya apa? Sakitan, wah, hati-hati tuh menular. Ya. Wah, jangan ditakut-takutin. Hibur. Ya. Alhamdulillah udah biar sabar. Ya, almarhum sekarang udah tenang. Ya, dia udah dia emang orang baik. Begitu kita kalimat-kalimat hiburan yang sekiranya nih orang yang dapat musibah ngerasa terhibur. Jangan ngerasa dibebanin lagi dengan kalimat-kalimat yang yang nggak enak. Ya, ma yusla sahibal mayyit wa yukhaffifa huznahu, ringankan kesedihannya. Ya, ringankan kesedihannya, ringanin dengan cara kita lah. Bagaimana caranya biar dia ini enggak begitu sedih, sedihnya mendalam sehingga jadi beban pikiran. Ujung-ujungnya pikirannya keganggu, ke bawah sakit, akhirnya nyusul mati. Nah, ya. Paham? Huznahu ini, orang ini biar dihibur, jangan sampai dia berlebihan sehingga timbul yang dilarang oleh Allah dalam mendapatkan musibah, yakni niyahah,
Arti nihah ini apa? Artinya meratapi musibah yang sudah terjadi. Hibur. Ya. Wayahunu musibatahu, ringankan musibah itu. Ya. Hal yang demikian mustahabbatun, adalah dianjurkan di dalam agama qabla maudhu salasata ayamin, sebelum melewati 3 hari orang itu mendapat musibah. Jadi selama 3 hari tuh, 3 hari dia dari awal dapat musibah, itu ada kesunahan kita hibur tuh ahlul mayit. Ya, hibur, kita ringanin bebannya. Kalau emang dia masih sedih, nggak usah masak, nanti kita kirim dari tetangga, banyak kita bikin makanan, kita makan bareng di sini. Tuh, jangan dibiarin aja tuh orang yang kena musibah, udah biarin, ya, nggak didatengin selama 3 hari tuh. Mustahabah, kita apain? Kita openin 3 hari, kita apain? Kita hibur. Mimba didafn, dari setelahnya dikubur. Begitu. Wa tukrahu ba'da madhiha, kalau udah lewat dari 3 hari hukumnya makruh. Ya, udah. Kalau udah lewat 3 hari hukumnya makruh. Jangan terlalu dibiarkan dia itu berlarut dalam kesedihan. Kalau ini udah 3 hari masih ada aja orang, kan berlarut-larut kesedihannya. Ya, kalau udah 3 hari dibatasin sama agama. Kalau udah 3 hari, udah takziah, udah selesai. Artinya orang itu udah kembali normal. Ya, seolah-olah sudah tidak lagi terjadi musibah, begitu. Ya, kan ada tuh yang sampai berapa hari tuh? Seminggu ya, seminggu. Wah. Jadi bukan adatul Islam, bukan adat dalam Islam. Ya, dalam Islam cukup 3 hari takziah itu. Kita hibur. Kita hibur, bukan kita bikin dia makin pusing. Ya, bukan dibebanin. Pada ngopi di situ. Ya, bawa kopi enggak. Yang kena musibah, udahan dia habis ditinggalin orang tuanya, ya, enggak punya duit, ngopi enggak kepada bawa, ya, bawa kopi sendiri, nyeduh sendiri di situ. Ya, jangan bikin kopi, Pak, ini banyak yang takziah nih. Jangan, udah, jangan dibebanin. Orang yang lagi dapat musibah jangan dibebanin, tanggung jawab sama yang lain, begitu. Ya. Wa yusanu ayya umma bitaziyah jami ahlal mayyit. Sunnah juga ayya umma, artinya menyeluruh. Takziah itu seluruh ahlul mayyit, keluarganya. Misalnya ahlul mayyit punya anak, anaknya 5, sambangin semua tuh, datengin, itu sunnah. Ya, sekalipun nggak kenal. Wa qaribihi, kerabat-kerabatnya. Wal kubar wasghar, yang tua, yang masih muda. Warijal wan nisa, yang laki-laki, yang perempuan. Cuma hati-hati, kalau yang perempuan, ya, sama orang perempuan lagi, sama istri kita, jangan, PRT, iya, perempuan ditinggal mati suaminya, kita takziah, 3 hari nggak pulang-pulang, ya, hati PRT, ya, bukan malah jadi apa, jadi dapat pahala, jadi fitnah itu, ya. Itu ibadah. Ya, jadi kalau orang perempuan, yang takziahnya perempuan lagi, ya, dengan perempuan lah lagi. Gitu. Ya. Wa yukrahu, makruh, dimakruhkan hukumnya lahum, bagi mereka yang bertakziah, al julusulaha. Makruh hukumnya duduk tuh berlama-lama. Ya, makruh itu karena membebankan, awas. Makruh itu ketika membebankan kepada sohibul musibah. Misalnya, maaf, kalau udah di kita kan ada kebiasaan kita nih, kalau orang kena musibah tuh langsung bergerak tuh. Ya, ada yang ngambilin bangku, ada yang ngumpulin bangku, ada yang beliin air, ya. Benar. Nah, itu hukumnya nggak apa-apa kalau begitu.
Kalau sampai yang punya musibah, yang kedapatan musibah ini jadi repot, ya selain dia ngurusin jenazah, ya belum lagi beliin air, beli ini belilah, itu makruh baru hukumnya. Ya kalau selama dia tidak terbebankan dengan adanya orang yang bertakziah, itu nggak jadi masalah. Jadi artinya dibebankan tadi kepada orang-orang aqarib, kepada orang-orang terdekatnya, begitu. Ya. Ya, itu jadi wasan amin. Apalagi suruh bikin makanan, masak Bu. Ya. Oh, jangan ya. Son amin. Udah tetangga. Kalau di situ banyak orang, ya. Ntar selesai nguburin tetangga tuh masakin. Ya, pulang makan, lapar kan? Ya, lapar. Jadi sedekah buat siapa? Buat ahli, buat mayit. Ya, dapat pahala tuh si mayit dari sedekah orang yang hidup. Ya, cuman jangan dibebankan kepada sahibul musibah. Gitu. Wa yustahabu dan dianjurkan, disunahkan li jirani ahlil mayit, bagi tetangganya mayit, bagi tetangga ahlil mayit atau apa sahibul musibah. Walau ajanib, sekalipun tetangganya ini orang lain, bukan saudara. Ya, artinya ajanib, orang lain. Walau mu'arifuhum, atau kenal, dikenalin, hanya sekedar kenal, ya bukan saudara, orang lain. Wa illam yakunu jironan, nah sekalipun yang menyiapkannya ini adalah bukan tetangganya, jadi bukan orang gangnya, yang apa, gangnya persis. Jadi sunnah itu buat orang yang memang misalnya orang jauh, ya tetangga sebelah jauh, cuman dari gang kita. Itu wa illam yakunu jiranan, sekalipun bukan tetangga, wa aqaribihi al abaid, kerabat jauh, wa in kanu bi ghairi baladil mayit, sekalipun bukan orang kampung situ. Sunnah ayasna'u li ahlihi to'aman yakfihim yauman walailah. Sunnah tuh di hari pertama si sahibul musibah dapat musibah, tetangga, baik itu tetangganya kenal enggak kenal, korabo ajanib orang lain ataupun saudara sendiri, ya sunnah tetangga itu menyediakan makanan, ya buat sehari semalam buat sahibul musibah. Dia apa yang ditanggung jawab makannya. Ya udah Bu, nggak usah masak, nanti tetangga kita yang masakin, Ibu diam aja di rumah, begitu. Itu sunnah tuh. Ya, jadi Islam ngajarin ini ilmu orang Indonesia ini udah dari dulu diapain? Dipraktekin ya. Ternyata Masya Allah dari dulu. Orang-orang tua kita nih dari dulu adat di Indonesia begini ya. Ternyata sesuai yang dianjurkan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayalhu alaihim fil akli. Ya, udah. Itu tadi takziah tuh. Adab-adabnya seperti itu. Datang ke sahibul musibah, datang samperin. Ya, sahibul musibah. Habis itu datengin jenazahnya, mayitnya datengin. Ya, diapain tad? Doain. Apa doanya? Bismillah ala millati Rasulillah la tu'adzib hadzal mayyit. Begitu. Pendek ya. Bismillah ala millati Rasulillah la tu'adzib hadzal mayyit, atau Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyit. Bisa? Kalau laki hadzal mayyit, kalau perempuan hadhil mayyitah. Paham? Ya.
Kalau disingkap enggak tahu, disingkap lihat mukanya. Biar jadi mau'izah, jadi nasihat buat kita. Ya Allah, suatu saat nih gue begini nih. Suatu saat saya kayak dia nih, nggak bisa bergerak, ya, ditutupin kain putih, ya, orang pada dateng, dimandiin, nggak bisa mandi sendiri, ya, dipegangin sama anak-anak kita, ya, digosokin badan kita sama siapa? Sama anak-anak, sama istri. Suatu saat jadi begini, maka jadi nasihat kematian tuh buat orang-orang yang mau mengambil nasihat dari kematian. Ya, jangan begini, tembok-tembok kan ada. Ayo Pak, samperin, lihat, enggak, takut nular, begitu ya. Ya, takut nular apa? Emang namanya mati mah nggak nular Pak. Ya, udah nasibnya kapan? Nggak tahu Pak RT ya. Begitu. Ya, jadi takziah tuh begitu. Datengin keluarganya, terus datengin jenazahnya. Doanya tadi di antara satu. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyit kalau laki-laki, hadzihil mayyitah kalau perempuan. Kata ulama, orang yang doain itu di depan jenazah atau di atas pekuburan orang yang baru saja dikuburkan, maka Allah akan jauhkan dia dari siksa kubur. Ya. Yang kedua, takziah itu ya mandiin, kalau keluarga ngikut, ya. Kalaupun misalnya belum enggak keluarga, ya boleh itu bantuin, ya. Yang laki sama orang laki lagi, ya. Kecuali mahramnya si mayit, boleh tuh. Mahram si mayit berarti anak perempuan. Kalau yang mayitnya laki-laki, anak perempuan, istrinya, apalagi adeknya mayit, kakaknya mayit perempuan boleh, ya, begitu. Yang ketiganya, jangan diucapkan kejelekan si mayit, nggak boleh. Misalnya ada mayit mulutnya berdarah, ya. Dalam satu riwayat di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan begini, ada cerita Pak. Dulu di Hadramut ada seorang pelacur, ya. Seorang pelacur dimandiin sama seorang perempuan yang memang biasa mandiin jenazah. Ini mulutnya yang mandiin kotor mulutnya. Pas lagi mandiin ini pelacur, lagi bersihin kemaluan nih pelacur, dia ngomong begini, udah berapa yang masuk ke ini lubang? Sambil dia masukin tangannya ke dalam kemaluan itu pelacur. Dikatakan sampai Allah kasih teguran, itu tangannya nggak bisa keluar, nempel. Oh, akhirnya ramai tuh sekota itu. Dosa apa ini orang sampai nggak bisa diambil itu. Akhirnya didatangkan seorang ulama, apa yang menyebabkan hal ini terjadi, apa yang kau ucapkan kepada si mayit. Tadi saya ngomong begini, udah istighfar ya, istighfiri, baca istighfar engkau, minta ampunan kepada Allah, baru habis itu kelepas. Jadi nggak boleh kejelekan mayit, sekalipun memang nih mayit orang jelek, orang pendosa, jangan diucapin. Ya, yang diucapkannya adalah kebaikannya agar menjadi doa kebaikan buat buat si mayit. Gitu. Itu satu poin dari takziah. Kita datengin yang sahibul musibah, kita bertakziah itu satu poin, satu qirot pahalanya. Satu qirot. Ngikut mandiin dapat 2 qirot. Ngikut nyolatin dapat 3 qirot. Nyolatin biar pada mau, ya. Nyolatin jenazah pahalanya gede, 1 qirot. Udah 3 qirot tuh. Terus nganterin kemana? Ke makam. Nganterin ke makam, ya, biar jadi pelajaran buat kita, nasihat buat kita. Jangan nyampe makam kopi ya, ngopi di atas kuburan. Hah?
Pak Edin. Siap, bukan, enggak. Bukan. Orang sono. Iya. Berarti Pak Edin. Ngopi-ngopi. Yuk, langsung di situ ngomongin. Baru datang langsung ngopi. Iya. Ngomong-ngomong ini urusan bagaimana tuh bisnis yang dianu. Oh, ngomongin bisnis di atas kuburan orang. Baru didudukin, nggak boleh tuh. Ya, haram. Udah biar jadi pelajaran. Ya, kematian itu kita ikutin sampai selesai pelaksanaan penguburan. Ya, itu gambaran bagaimana kita pun akan mengalami seperti itu. Biar kita ingat apa? Mengingat kematian. Ya. Begitu. Sampai pekuburan. Ya. 1 kirot masing-masing poin. Berapa 1 kirot? Sahabat nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, 1 kirot ini berapa? 1 kirot ini ukuran apa?" Kata Nabi, 1 kirot itu seukuran Jabalu Uhudin, seukuran gunung Uhud. 1 kirot itu yang didapatkan pahalanya adalah seukuran besarnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu 4 km kalau nggak salah, kurang lebih. Panjangnya itu 4 km. Mana? Pak Johan belum ya? Pak Teddy. Siapa yang udah? Pak Ang. Gunung Uhud. Hitung, lihat di Google. Nah, panjangnya Gunung Uhud itu 4 km kurang lebih. 4 km, gede. Pahala tuh digembol tuh, orang habis takziah. 1 poinnya 1 Gunung Uhud. 1 kirot. Kalau kita dapat semua dari mulai takziah, mandiin, nyolatin, terus nganterin kemana, udah dapat tuh 3 atau 4 kirot. Ya, pahala tuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu takziah adab-adabnya. Ya, intinya apa? Takziah itu menghibur sahibul mayit atau sahibul musibah sehingga dia tidak berkepanjangan dalam apa? Kesedihan, berlarut dalam kesedihan. Ya. Gitu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, mohon maaf Pak Rahmat. Enggak ikut mandiin. 1 poin hilang. Kalau nggak mandiin 1 poin hilang. Jadi 1 poin takziah itu berarti datang ke sohibul musibah. Datengin yang punya yang kena musibah. Tadi itu 1 poin. Mandiin 2 poin. Nyolatin 3 poin. Terus nguburin. Ya. Gitu. Paling enggak kita nyiapin persiapan mandiin. Itu bagian daripada poin yang kita ambil dari situ. Jadi itu intinya ya. Mudah-mudahan kita pada sehat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Rahmat, mohon maaf ya. Saya ada acara ratiban di rumah jadi paman mamang ibu saya. Jadi mamang ibu saya yang lagi ratib nih sekarang. Saya engkong berarti jatuhnya ke sono. Ya. Jadi mohon maaf saya duluan dan nanti di yasinan nama Pak Syukron. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.